Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini dilintaskan dalam hati saya bagian firman Tuhan yang menjadi bagian dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ini adalah bagian dari doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa yang saya katakan telah didoakan, telah dijalani oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga Tuhan Yesus bisa mengajarkannya kepada kita. Dan Tuhan Yesus ingin kita meneladani, mencontoh, kita menghidupi doa-doa ini dalam kehidupan kita. Ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya merenungkan dari beberapa tafsiran atau sumber-sumber. Tapi kemudian di akhir saya merasa Tuhan lintaskan dalam hati saya, merenungkan tentang perkara ini, renungkan tentang kehidupan Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang telah menjadi pelaku dari doa Bapa kami. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah apa yang kita bisa lihat terjadi, telah dilakukan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, mari kita merenungkan lebih dalam. Apa maksud dari doa, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga"? Ada dua hal. Yang pertama, tadi kembali mengacu kepada memahami doa ini dengan melihat kepada kehidupan Yesus. Kita harus berdoa dan menjalani kehidupan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah representasi atau wakil dari kerajaan Allah di bumi ini. Nah, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi ini? Tuhan Yesus menjalani kehidupan yang berkuasa. Tuhan Yesus membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus membagikan, Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang memperbaharui nilai-nilai kehidupan yang selama ini dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi ini, dia membawa kuasa Allah. Orang boleh melihat bagaimana kuasa Allah dikerjakan melalui kehidupan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang jauh dari Allah dibawa mendekat kepada Allah. Tuhan Yesus mengajar supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Poin dari bagian ini adalah kita harus berdoa dan menjalani kehidupan di mana kuasa kerajaan Allah berintervensi dalam semua area kehidupan kita. Kita harus berdoa supaya kuasa kerajaan Allah yang ada dalam hidup keluarga kita, supaya nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam hidup keluarga kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai sebuah keluarga setiap hari. Kehendak Allah adalah supaya kita hidup dalam nilai-nilai, dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana seorang suami harus bersikap, berperilaku, seorang bapak berperilaku kepada anaknya,
seorang istri berperilaku bersikap kepada suaminya. Hidup yang berkuasa, hidup yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah, hidup yang merepresentasikan kuasa Allah. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita juga harus berdoa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan kebenaran, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kebenaran nilai-nilai itu termanifestasi dalam hidup kita di semua area kehidupan kita, dan orang boleh melihat bekerjanya kuasa Allah, bekerjanya prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang menjalani hidup sesuai dengan panggilannya, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah saja. Menjadi orang-orang yang bertekun dalam mencari kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 33, supaya kita menjadi orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas, harus menjadi yang utama, pertama dalam kehidupan kita. Itulah gaya hidup orang-orang di kerajaan Allah. Dan janji firman Tuhan berkata, kalau kita memprioritaskan mencari kerajaan Allah, artinya tadi ya, memprioritaskan untuk hidup ya, dalam apa yang jadi kehendak Allah, hidup dalam apa yang menjadi nilai-nilai hukum-hukum kerajaan Allah, mencarinya, menghidupinya, maka janji firman Tuhan adalah segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ada penyediaan ilahi, ada topangan ilahi ketika kita memastikan kita menjadi orang-orang yang melakukan, memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan dari kerajaan Allah. Mari kita bawa hidup kita berdasarkan firman Tuhan yang pagi ini kita dengar. Apakah hari-hari ini kita sedang menjalani kehidupan yang berkuasa? Apakah hari-hari ini kita sedang menjadi orang-orang yang menggarami lingkungan kita, menerangi lingkungan kita? Atau hari-hari ini kita sedang ada di dalam kegelapan, sedang ada di dalam kelemahan? Bangkitlah saudaraku, Tuhan memanggil kita menjadi duta dari kerajaan Allah. Kehadiran kita harus menjadi kehadiran yang mempengaruhi lingkungan kita. Kehadiran kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Ini doa yang adalah kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan, dengan kehendak dan rencana Allah. Mari kita pastikan dalam hidup kita memprioritaskan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita? Apa yang jadi kehendak surga atas kehidupan kita? Mari kita lakukan seperti Tuhan Yesus ketika harus menghadapi penderitaan salib. Dia berkata, kalau sekiranya bisa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu.
Setiap hari ada keinginan-keinginan, ada kehendak-kehendak dalam kehidupan kita. Mari kita perkarakan. Kita pastikan bahwa setiap kehendak kita, keinginan kita adalah kehendak dan keinginan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Bapa. Seperti Tuhan Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, pakailah hidup kami, supaya hidup kami adalah kehidupan yang mempengaruhi dunia ini. Berikanlah urapan kuasa kemuliaan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kehadiran kami menjadi terang, menjadi garam di sekeliling kami. Kami boleh menjadi jawaban bagi mereka yang sedang ada dalam kegelapan. Kami boleh menjadi terang bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan hidup kami, kuatkan, teguhkan hidup kami. Kalau ada di antara kami hari-hari ini sedang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak hidup untuk kepentingan kerajaan surga, bangkitkan kami Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan yang berkuasa, supaya kami memiliki kehidupan yang mempengaruhi, supaya kami memiliki kehidupan yang menghadirkan suasana kerajaan surga dimanapun kami berada. Di keluarga kami, biar suasana kerajaan surga, kasih, sukacita, damai sejahtera berkuasa di keluarga kami. Biar kehadiran kami di tempat kami bekerja, di lingkungan kami, juga membawa damai, membawa sukacita, membawa hadirat Allah. Bapa, kami berdoa supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami menjalani hidup sesuai dengan panggilan-Mu atas kehidupan kami. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertekun dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pribadi-pribadi yang memprioritaskan kepentingan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Bapa, yang berdoa, beri kepada kami kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri kepada kami ketaatan ketika kami memahami kehendak-Mu, memahami rencana-Mu, dan itu bertentangan dengan keinginan kami, dengan rencana kami. Biar kami seperti Tuhan Yesus berdoa, biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman video ini. Kiranya anak-anak-Mu boleh menjalani kehidupan yang berkuasa, mempengaruhi dan menjalani kehidupan yang memprioritaskan kepentingan kerajaan Allah di atas semua kepentingan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.